Malam ini, saya akan bercerita kisah nyata yang terjadi pada awal tahun 2019 dari salah satu pendengar channel kami yang tidak ingin disebutkan namanya. Dan inilah kisahnya. Kota ini bikin sesek napas. Setiap hari gue terjebak dalam hiruk-pikuk yang gak ada habisnya. Orang-orang berlalu lalang, kendaraan yang gak pernah berhenti, dan suara klakson yang terus-terusan bikin kepala pusing. Energinya yang gak ada habisnya, kayak simfoni suara dan cahaya yang kacau, bikin gue terkuras. Gue merasa seperti terjebak dalam pusaran yang gak ada ujungnya, selalu bergerak tapi gak pernah benar-benar sampai. Gue memutuskan untuk mendaki Gunung Merbabu sendirian. Sudah lama gue ingin melakukannya, bukan untuk pamer keberanian, tetapi emang gue udah sering muncak sendirian. Rasanya gue butuh waktu untuk menjauh dari hiruk-pikuk kota dan tekanan pekerjaan yang tak pernah berhenti. Ketika gue bilang ingin mendaki Merbabu sendiri, teman gue melarang. Mereka bilang itu berbahaya, terutama di gunung yang penuh cerita mistis seperti Merbabu. Tapi gue keras kepala. Gue merasa sudah cukup berpengalaman mendaki gunung, dan cerita-cerita horor hanya tak hayul. Makanya gue putusin buat naik Gunung Merbabu sendirian. Gue pengen ngerasain gimana rasanya benar-benar sendiri, jauh dari keramaian dan kebisingan kota. Banyak yang bilang gue gila, ngapain cari bahaya? Ngapain milih sendirian? Mereka nggak ngerti. Mereka nggak pernah ngerasain beban tatapan mata orang banyak, nggak pernah dengar dengungan harapan mereka yang nggak berhenti-henti. Gue merasa seperti selalu diawasi, selalu dinilai, dan itu bikin gue lelah. Singkat cerita, gue mulai mempersiapkan perlengkapan dengan cermat. Tenda, jaket, makanan ringan, dan tentu saja headlamp untuk penerangan. Sebelum berangkat, teman gue panggil aja namanya Dimas, sempat memberikan peringatan. Merbabu itu banyak cerita anehnya, terutama soal pasar hantu. Kalau dengar suara-suara, jangan sekali-kali merespons. Katanya serius. Gue cuma tertawa waktu itu. Santai, aku cuma mau cari udara segar, bukan masalah, jawab gue. Tapi kata-katanya terus terngiang di kepala gue saat gue naik motor menuju base camp. Tapi rasa nggak enak udah mulai tumbuh. Akal sehat gue nyangkal, tapi rasa itu tetap ada. Mungkin ada benarnya kata-kata mereka, tapi gue nggak mau mundur. Gue pendam, fokus ke ransel, sepatu, dan pendakian yang berat tapi seru di depan. Gue siapin semua perlengkapan dengan hati-hati, memastikan nggak ada yang ketinggalan. Singkatnya, langit cerah ketika gue memulai pendakian dari base camp Selo. Jalur pendakian sepi, hanya suara burung dan angin yang menemani. Awalnya, gue merasa lega. Inilah yang gue cari, ketenangan di tengah alam. Saat sampai pos 1, gue berhenti sejenak untuk minum dan menikmati pemandangan. Kabut tipis mulai turun, tapi itu biasa di gunung. Gue melanjutkan perjalanan dengan langkah ringan, menikmati setiap detik di jalur ini. Setelah beberapa jam berjalan, gue tiba di jalur menuju pos 2. Di sini, suasana mulai berubah. Hutan yang tadinya terasa bersahabat tiba-tiba menjadi sunyi. Nggak ada lagi suara burung atau angin yang berhembus. Hanya ada derap langkah gue sendiri. Gue mencoba mengabaikan perasaan ganjil itu. Gue terus melangkah, mengingatkan diri untuk tidak berpikir macam-macam. Tapi semakin gue berjalan, semakin terasa ada yang nggak beres. Gue jadi inget pas mau berangkat, temen, keluarga, bahkan si bapak-bapak penjaga warung tempat gue beli perlengkapan, semuanya ngingetin gue. Mereka kasih saran dan cerita pengalaman mereka. Mereka cerita tentang kejadian aneh, suara-suara misterius, dan penampakan yang bikin merinding. Cerita-cerita itu tiba-tiba teringat lagi, tapi gue tetap berusaha tenang. Hati-hati, nak. Gunung itu punya rahasia. Kata-kata bapak penjaga toko terngiang di kepala gue. Tapi akal sehat gue nolak buat percaya sama hal-hal gaib. Gue lebih percaya sama persiapan dan logika. Di tengah keheningan itu, gue mulai mendengar suara samar. Awalnya seperti suara orang bercakap-cakap, pelan dan jauh. Gue berhenti sejenak, memasang telinga. Suara itu semakin jelas. Ada tawa, percakapan, bahkan suara anak kecil menangis. Gue mencoba berpikir logis. Mungkin ada pendaki lain di depan yang sedang beristirahat. Tapi semakin gue berjalan,
Gua nggak melihat siapapun. Suara itu terdengar berasal dari segala arah, seperti mengelilingi gua. Gua pendem, fokus ke jalur di depan. Gunung tuh nunggu. Gua harus siap, apa-apa terjadi. Saat gua mulai panik, hidung gua mencium sesuatu yang tidak masuk akal. Aroma makanan. Gua mencium bau gorengan, sate, dan rempah-rempah yang membuat perut gua lapar. Gua berhenti dan mengedarkan pandangan. Tidak mungkin ada makanan di sini, pikir gue. Tapi aroma itu begitu nyata, seperti berasal dari dekat. Gua mulai merasa ketakutan. Di tengah kebingungan, gua melihat sesuatu. Kabut di depan jalur perlahan menipis, memperlihatkan bayangan-bayangan kios kecil yang berjajar. Di antara kios itu ada orang-orang yang lalu lalang. Suara mereka kini begitu jelas, seperti gua benar-benar berada di tengah pasar. Gua berdiri mematung. Pikiranku kacau. Apakah gue berhalusinasi? Atau yang disebut pasar hantu? Jantung gue berdegup kencang, tapi gue tidak tahu harus berbuat apa. Dari kejauhan, gue melihat seorang ibu tua di salah satu kios. Ia menatap gue, tersenyum, dan melambaikan tangan. Wajahnya terlihat ramah. Tetapi entah kenapa, gue merasa ada sesuatu yang salah. Gue hampir saja membalas lambaian tangannya, tetapi tiba-tiba gue teringat pesan Dimas. Jangan merespon. Gue memalingkan wajah, mencoba mengabaikan ibu tua itu. Suaranya terdengar memanggil nama gue, tetapi gue memaksa diri gue buat enggak noleh lagi. Indra gue makin tajam, setiap ujung saraf gue siaga. Terus gue nyium bau. Bau asap yang tajam, kecampur sama aroma dupa yang manis dan bikin mual. Baunya aneh di hutan yang masih asli ini. Jantung gue berdebar kencang. Keringat dingin keluar di kulit gue. Cerita-cerita, peringatan-peringatan, semuanya kembali membanjiri pikiran gue. Apa ini cuma khayalan gue, atau gue beneran dalam bahaya? Semakin gue melangkah menjauhi bayangan pasar itu, suara-suara semakin keras. Ada yang memanggil nama gue. Tidak mungkin. Gue nggak pernah memberitahu siapapun tentang rencana mendaki ini. Gue mempercepat langkah, meskipun kaki gue gemetar. Sekali lagi, aku teringat pesan temanku. Jangan menoleh, jangan berhenti, terus berjalan. Suara itu seperti mengejar gue. Tawa, percakapan, dan suara koin berdenting terdengar semakin dekat. Gue merasa seperti berada di tengah pasar yang tak kasat mata. Gue ingin berlari, tetapi kaki gue terlalu lemas. Pikiran gue pusing, susah mencerna pemandangan yang gak mungkin ini. Apa ini halusinasi karena kecapekan dan ketinggian? Atau gue udah masuk ke alam yang tersembunyi dari manusia biasa? Gue mulai menggumamkan doa. Gue gak ingat persis doa apa yang gue ucapin, tetapi itu membuat gue merasa sedikit lebih tenang. Anehnya, perlahan suara itu mulai menjauh. Setelah beberapa menit berjalan, suara-suara itu hilang gitu saja. Ketika gue menoleh ke belakang, tidak ada apa-apa. Tidak ada kios, tidak ada orang, hanya gelap dan pohon-pohon tinggi yang bergoyang pelan. Dengan sisa tenaga, gue akhirnya sampai di pos 3. Gue langsung mendirikan tenda dengan tangan gemetar. Malam itu aku tidak bisa tidur. Terus memikirkan apa yang baru saja gue alami. Ketika pagi tiba, gue merasa lega melihat matahari. Gue mengemasi perlengkapan dan memutuskan untuk turun lebih awal. Gue gak ingin berada di gunung ini lebih lama lagi.
Di perjalanan turun, gue berpapasan dengan rombongan pendaki lain. Gue menceritakan pengalaman itu, dan salah satu dari mereka, seorang pendaki senior, tampak serius mendengarkanku. Pendaki senior itu mengatakan bahwa gue beruntung. Pasar hantu di Merbabu memang terkenal. Tidak semua orang bisa selamat kalau sudah mendengar atau melihat mereka, katanya. Di sisa perjalanan turun, gue merenungkan apa yang telah kualami. Gue nggak tahu apakah itu benar-benar hantu atau hanya halusinasi karena lelah. Tapi satu hal yang pasti, pengalaman ini akan selalu gue ingat. Gue tiba di base camp dengan selamat. Pemilik base camp, seorang pria tua, tampak terkejut ketika mendengar gue mendaki sendirian. Ia mengingatkan untuk lebih berhati-hati jika mendaki gunung lain. Dalam perjalanan pulang, gue tidak bisa berhenti memikirkan suara-suara dan aroma makanan itu. Apakah itu nyata? Atau hanya permainan pikiran gue saja? Pengalaman ini mengajarkan gue untuk lebih menghormati alam dan segala penghuninya. Gue selamat tanpa terluka, tetapi gue sadar gue nggak akan pernah meremehkan cerita mistis lagi. Gunung bukan hanya tempat untuk mendaki, tetapi juga tempat untuk belajar rendah hati. Barusan adalah kisah nyata yang dialami oleh pendengar kami. Jika Anda memiliki pengalaman yang serupa atau memiliki cerita lain, bisa langsung tulis di kolom komentar. Siapa tahu kami akan membawakan kisah Azat dan di kemudian hari. Untuk itu, bantu kami membangun channel ini dengan cara like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa lagi!